Kali ini mari kita bicara politik praktis. Kandidat Capres 2024 sejauh ini merujuk pada 3 nama, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Capres yang bakal kita bahas kali ini adalah kandidat yang paling beda. Eits, jangan baper dulu ya. Mari kita bahas secara subjektif maupun objektifnya, tapi yang terpenting tetap pakai akal sehat dan kepala dingin ya. Welcome to All In with me, Olin. 3 nama kandidat yang muncul ke permukaan dan diusung oleh partai koalisi maupun oposisi sebagai Capres 2024 kali ini, meskipun tetap ada perbedaan paham pendukung yang kuat, tapi jadi semacam pereda ketegangan tersendiri. Gimana enggak? 2 kali Pilpres, polarisasinya begitu-begitu aja. Prabowo versus Jokowi sampai 2 kali. Hasilnya, selain Pak D yang menang lagi, masyarakat pun terbelah karena polarisasi. Dasar cebong lu tuh dasar kampret. Tapi kalian sadar gak sih, selain Pilpres 2019 yang calonnya dia lagi, yang bikin polarisasi menguat di tanah air itu justru karena Pilkada DKI Jakarta. Kita tentu ingat bagaimana aksi-aksi unjuk rasa itu sampai mengumpulkan sekian juta demonstran di Monas. Meskipun 3 kandidat rasa-rasanya Pilkada DKI Jakarta waktu itu seperti Pak Ahok melawan Anies, sekaligus pendukung AHY yang juga kontra Ahok. Polanya macam pepatah di film Godfather. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then they would become my enemies. And then they would fear you. Selain identitas agama, latar belakang rezim baru versus rezim lama yaitu Ahok Jokowi versus AHY SBY juga jadi faktor pendukung polarisasi. Sikap oposisi seorang Anies Baswedan terus berlanjut sampai sejak terpilihnya dirinya sebagai gubernur. Banyak pengamat politik senior sampai netizen pun sudah bisa menduga kalau Anies kelak bakal jadi capres yang menjanjikan buat jiwa-jiwa oposisi dan simpatisan aksi 212. Gue pribadi termasuk yang mungkin nggak begitu condong ke siapapun sih untuk saat ini. Dan kayaknya momen pemilu kali ini adalah yang pertama kali dari seumur hidup gue. Maksudnya dari semenjak gue punya hak nyoblos ya. Dimana gue merasa nggak punya sosok yang bener-bener bisa jadi jagoan di tahun 2024 nanti. But, we'll see lah ya. Tapi kalau kita bicara tentang sosok seorang Anies, ya memang kadang-kadang suka bikin gitu ya, pokoknya gemes. Apalagi buat mereka-mereka yang juga cukup perhatian dengan dunia literasi dan punya daya nalar kritis yang objektif. Pendekatan retorika Anies memang terkesan cukup akademis, tapi ini justru seringkali malah membuat mereka-mereka yang melek baca dan punya banyak referensi tokoh-tokoh politik di dalam kepala merasa ya itu sih biasa aja. Atau bahkan banyak dari pemilih kritis yang menilai retorika Anies Baswedan itu terlalu manis dan biar terkesan smart aja. Data-data yang dilontarkannya sering masih kontroversial dan nggak selesai alias bulet gitu. Yang terbaru terkait pembangunan jalan era Jokowi versus SBY. Ya, kalian browsing sendiri aja lah ya statement beliau itu bagaimana. Bahkan banyak tersiar berita kalau Anies ini semacam credit hogger alias orang yang tega mengambil kredit atas pekerjaan orang lain. Total red flag banget tuh. Kembali lagi ya kita ke soal polarisasi. Gue jadi inget pendapat Fahri Hamzah terkait macam-macam pemilih Capres 2024 nanti. Pemilih Anies termasuk yang ekstrim oposisi dan pemilih Ganjar akan jadi ekstrim pendukung partai penguasa. Berbeda dari contoh polarisasi Pilkada DKI Jakarta, kubu Anies sekarang justru harus menghadapi sekuat tenaga gempuran kubu Capres Ganjar dan Capres Prabowo. Apa sebabnya? Ya, masih seputar identitas. Mengingat lagi apa yang Luhut juga pernah bilang di suatu kesempatan. Kalau bukan orang Jawa, mestinya sadar diri kalau mau nyapres. Eits, jangan buru-buru dicap rasis ya. Tenang, gue tahu banget kok rasanya jadi korban rasisme. Ini tentang faktor sosiologis dan antropologis masyarakat kita. Walaupun memang banyak artikel yang menyebutkan Anies itu juga orang Jawa, tapi masih dipertanyakan banget nih, maknanya apa? Anies lahir di Kuningan, Jawa Barat. Tinggal di Jogja mulai dari SMP sampai kuliah di UGM, lalu pindah ke sana kemari. Apakah itu membuat beliau jadi orang Jawa tulen? Gue lahir besar di Bandung sampai kuliah. Sekarang dan mungkin seterusnya akan tinggal di Jakarta. Tapi itu tidak membuat gue jadi orang Betawi kan? Anies ini pendidik loh. Masa nggak bisa bedain mana keturunan asli dan mana domisili sih? Nah, di titik identitas kesukuan itulah yang bikin gue tersadar kalau sosok Anies memang punya gimmick manis.
Dari banyaknya kesempatan menghadapi masyarakat Jawa tersebut, beliau sering menggunakan frasa Jawa. Belum lama ini di bulan Ramadan kemarin, Pak, saya ngerepoti urusan pupuk, Pak. Rabu paling angel, Pak. itu loh, wiswayahe. Gak hanya itu, beliau juga banyak mendekati pelaku seni dan budaya di daerah Jawa. Polesan menjadi Jawa itulah yang membuktikan bahwa sosoknya bermain politik identitas. Ya, mungkin itu kali ya, resiko berani menjadi berbeda. Diapit dua kandidat yang dari namanya aja udah jauh banget. Tapi kalau Anies nggak ikut arus identitas itu bukannya malah bagus ya? Fokus aja gitu meningkatkan kinerjanya. Fine, gimmick dalam politik memang kadang perlu. Tapi nggak semua rakyat Indonesia itu mau mikir dan cari tahu kebenaran tentang sesuatu loh. Seringkali apa yang mereka dapat di media sosial dan WhatsApp grup keluarga, ya itulah yang ditelan mentah-mentah. Tapi jangan salah, banyak juga loh dari kita yang juga kadang capek dibohongin retorika belaka. Kita butuh ketulusan dan apa adanya seorang pemimpin. Tapi yang oji ya, dan jangan hanya jadi konseptor, tapi jadi eksekutor yang beneran kerja sendiri. Bukan nyuruh-nyuruh terus taking kreditnya. Ingat Pak Anies, mengurus negara berbeda halnya dengan mengurus kampus. Jadi presiden itu lain jadi dari dosen. Dan jadi orang Jawa dan pernah tinggal di Jawa, itu juga beda loh. Selanjutnya biar adil, kita bahas kandidat lainnya ya. Boleh. Tapi janji nggak boleh baper. Oke? Bye!